Kita emang nggak tahu kadang tempat baru yang kita datengin itu ada background story apa. Jadi kita harus jaga diri banget lah. Dan kalau bisa jangan ngapa-ngapain tempat baru. Kalau ada tempat baru kayak sok tahu, atau misalnya minum minuman yang ada di situ, atau gertokin barang di sana. Ya pasti bakal ngerasain sendiri akibatnya apaan. Nah hal itulah dirasain sama satu geng yang lagi ngelakuin perpisahan di salah satu destinasi wisata di Indonesia. Jadi waktu itu, satu kelas SMA ini perpisahan, terus ada satu geng isinya 5 orang, 3 laki-laki, dan 2 perempuan. Mereka tuh kayak bercanda-candalah pas nyampe di tempat ini. Mereka mau stay di villa gitulah, selama 5 harian, pas sampai villa itu sekitar jam 5 sore. Mereka berlima tuh ngerasa tempatnya kok gak nyaman kayak kira, terus lembab. Ternyata ada beberapa anak-anak kelasnya itu juga yang ngerasain hal yang sama. Tapi orang-orang itu, di luar orang berlima ini, kayak ya udah aja dan gak mau komen apa-apalah. Tapi 5 orang ini, satu geng ini kayak komen mulu, malah jadinya ngomongin terus. Pokoknya ngomong-ngomong gak kekontrol lah. Padahal mereka baru banget nyampe villa itu. 5 orang ini sebut aja namanya, Agam, Bani, Ridwan, itu 3 laki-laki, Salsa dan Dina, itu 2 perempuan. Di saat anak-anak kelas yang lain ini pada kerja bakti, buat membersihkan semua biar gak bau dan gak kotor, mereka berlima ini malah nongkrong di dekat kolam renang, sampai akhirnya, Agam itu ngeliat di pojokan kolam renang yang ada kayak ruang bilas gitu. Agam tuh ngeliat kayak ada tumpukan sesuatu, disambarinlah sama Agam, karena dia kepo. Pas dilihat sama Agam, udah makin deket, ya ternyata itu tumpukan sesajen. Lihat ada kopi hitam segelas, ada telur, pokoknya macam-macam sesajen yang biasa kita lihat lai. Si Agam ini malah ngambil sesajen kopinya terus dia isengin Bani, dia ngasih minuman kopi itu ke Bani. Pertama-tama kayak bercanda gitu, Bani ngerasa Agam kok baik banget ngasih kopi ke temennya, sampai akhirnya, si Bani ini minum kopi itu, dan dihabisin tuh kopinya sama mereka berdua. Pas udah dihabisin, mereka bilang lah, rasanya kayak kopi tapi aneh. Cuma mereka menghiraukan aja, karena udah minum, mau gimana lagi kan. Pas udah habis, si Agam tuh bener-bener nakak banget. Dia ngakulah, kalau misalnya kopi yang dia ambil itu, dia ketemu di ruang pojok dekat ruang bilas, dan ternyata itu sesajen. Ya paniklah anak-anak itu, dan bener-bener marah ke Agam, karena masa bercandanya sesajen. Sampai akhirnya cewek-cewek ini, si Salsa sama Dina itu mau ngeliat sesajennya kayak gimana, diantarin sama Agam ke ruang bilas itu, dan akhirnya ditaruh tuh gelas, yang buat kopi tadi pas udah di tempat itu, dan taruh sesajennya. Dia sama Salsa mindahinlah sesajennya kayak diumpetin gitu. Makin menjauh dari kolam renang, biar nggak ada yang digangguin lagi, biar nggak ada yang berantakin, dan iseng ngambil-ngambilin gitu. Setelah selesai, teman-temannya udah beres semua, udah ngerapihin barang-barangnya, udah ngerapihin ruangan-ruangan villanya. Akhirnya mereka berlima pun juga masuk ke dalam villa itu. Mereka aktivitas acara kelas di dalam villa dan villanya untungnya pun udah nggak bau dan nggak ngap. Intinya kan udah diberesin sama temen-temennya. Tapi si 5 orang ini yang nggak ngapa-ngapain, nggak ngebantuin temen-temennya juga. Sampai sekitar jam 1 pagi, anak-anak udah pada tidur. Nah jam 3-an pagi, Salsa sama Dina kebangun, karena dia tidur di villa lantai 1 dan di bawah itu, terdengar kayak ada orang nyebur kolam renang. Salsa sama Dina kaget, masa ada orang berenang pagi-pagi, ditambah lagi. Semua anak-anak udah tidur barengan, masuk kamarnya juga barengan. Jadi Salsa sama Dina tahu kalau misalnya anak-anak jam 1 udah pada tidur. Mereka berdua keluar kamar lah ngecek ke bagian belakang villa yang di kolam renangnya dan pas mereka lihat keluar, akhirnya mereka lihat ternyata ada Agam di dalam kolam renang dan posisinya di tengah-tengah. Tapi Agam tuh bener-bener nggak berenang, Agam cuma bener-bener bengong doang. Di tengah kolam renang itu, tatapannya kosong dan ngeliatin Salsa sama Dian, si Agam bengong dan nggak gerak sama sekali. Di situ Salsa sama Dian panik banget lah, lihat Agam kayak gitu, berdiri di tengah kolam renang sendirian, cuma leher ke atas doang yang kelihatan. Mereka teriak-teriakin Agam dan nyuruh Agam keluar dari kolam renang itu. Tapi lagi-lagi Agamnya diem aja, gak ngomong sama sekali. Tatapannya masih kosong liatin si Salsa sama Dian doang. Karena Salsa sama Dian tuh takut, akhirnya dia ngebangunin Bani buat minta tolong bantuin si Agam. Pas Bani bangun dan lihat di kolam renang,
Bani manggil-manggilin Agam tuh. Tapi lagi-lagi Agamnya cuma diem doang. Sampai akhirnya Bani mau nggak mau nyemplung lah di kolam renang buat narik Agam keluar. Pas udah ditarik sama Bani, saat Agam udah naik dari kolam renang, tangan Agam dipegang sama Bani. Tangannya Agam tuh dingin banget. Sekujur badannya Agam juga dingin banget. Badan sama mukanya pucat banget, tapi matanya merah. Ditepuk-tepuk tuh mukanya Agam, tapi Agamnya diem aja. Saking paniknya mereka bertiga, si Bani teriak-teriak minta tolong sama temen-temennya. Akhirnya bangun semua tuh satu villa, nyamperin dan keluar ke kolam renang itu. Agam dikelilingin sama anak-anak. Semua orang coba ngebantuin Agam, tapi Agamnya bener-bener gak gerak sama sekali. Sampai akhirnya, tiba-tiba Agam ngomong, tapi suara Agam tuh berubah. Bukan kayak suara Agam biasanya, tapi berat gitu. Si Agam ini ngomong, teman kalian sudah ganggu tempat saya. Nah di situ anak-anak sadar, kalau misalnya Agam kesurupan. Sialnya di situ kondisinya nggak ada yang berani sama sekali ngedekat ke Agam. Karena anak-anak pun juga baru pertama kali ngeliat di depan mata mereka pada orang kesurupan, dan itu teman mereka sendiri. Sampai akhirnya yang perempuannya manggil penjaga villa buat ngebantuin Agam yang lagi kerasukan. Dicari-carilah penjaga villanya, dan akhirnya ketemu. Si penjaga itu datang ke villa ini. Ditanya sama penjaga villanya, kenapa tiba-tiba Agam kayak gini? Awalnya anak-anak bingung, kenapa tiba-tiba Agam kayak gini? Sampai akhirnya teman-teman Agam yang berempat ini, si dua perempuan dan dua laki-laki ini bilang kalau misalnya pas nyampe villa Agam itu ngelakuin sesuatu yang menyebalkan. Diceritain tuh Agam berantakin sesajennya, sampai dimain-mainin kopinya. Nah dengar kayak gitu, penjaga villanya bener-bener marah banget. Berani-beraninya orang baru nyampe villa udah ngelakuin kayak gitu. Awalnya si penjaga villanya gak mau sama sekali ngebantuin Agam, karena dia kesel banget, dan dia tuh bilang, ya ini ganjaran temen kamu, karena udah ganggu tempat baru. Karena anak-anak udah bingung banget, terus-terusan minta tolong. Akhirnya si penjaga villanya luluh dan ngebantuin Agam. Udahlah si penjaga villanya ngelakuin ritual itu sendirian di kolam renang, dan anak-anak disuruh masuk ke dalam. Jadi anak-anak gak ngeliat sama sekali si penjaga villanya ini ngapain. Sekitar setengah jaman, akhirnya ritual itu selesai. Penjaga villa itu masuk bersama Agam juga barengan. Di situ Agam bener-bener minta maaf banget sama temen-temennya, dan si penjaga villanya tuh ngasih tahu soal sesajen dan villanya. Jadi kata penjaga villanya itu emang villa ini angker dan ada penjaganya kuat banget. Makanya setiap 2-3 hari sekali penjaga villa itu benar-benar menyajikan atau memberikan sesajen itu sesuai sama apa yang penunggu villa itu minta. Jadi penunggu villanya itu benar-benar besar banget, yaitu sosok genderuwo. Nah sosok itu minta penjaga villanya buat selalu ngasih makan dia, dan sosok itu ternyata marah banget karena makanan dia atau sesajen itu diacak-acak sama Agam. Makanya sosok itu balas dendam ke Agam dengan cara ngerasukin si Agam ini. Dari situ akhirnya yang tadinya anak-anak mau nginap 5 hari di sana, jadinya mereka harus pindah. Karena si sosok genderuwo ini ngomong ke penjaga villanya kalau misalnya anak-anak ini semua harus pergi dalam waktu cepat. Jadi setelah Agam itu udah sadar, mereka semua pindah dari villa itu. Karena si sosok ini udah kesel banget sama anak-anak ini. Walaupun cuma Agam doang yang bertingkat dan si Agam juga udah minta maaf, tapi tetap aja daripada mereka gak nurut dan takutnya kenapa-napa. Saat pagi harinya, mereka semua pergi dari villa itu dan memutuskan untuk pulang.